Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desnawati, CGP Angkatan 7 dari SMA Cendana Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Adrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ibu gimana, Bu? Alhamdulillah baik juga. Jadi kan gini Pak Adrian, rencananya bukan mau mengadakan supervisi akademik nih di kelas Pak Adrian. Kira-kira kapan ya Pak Adrian bisa ada waktu kunjungi? Insya Allah besok hari Rabu kelas 11 IPA 1 jam pertama dan kedua Adrian bisa, Bu, insya Allah. Ibu bisa jam 1 dan kedua? Insya Allah bisa. Ibu kebetulan kosong jam 1-2 itu. Alhamdulillah kalau gitu. Nah sekarang gini Pak Adrian, kira-kira kita sebelum mengadakan observasi, Ibu akan melaksanakan kegiatan praobservasi dulu ya. Oke, baik, Bu. Oke, jadi kan karena besok Pak Dian di kelas 11, berarti besok menggunakan kurikulum. Menggunakan kurikulum 2013. Oke, 2013. Materi apa nih kira-kira yang akan disampaikan besok? Jadi besok di kelas 11 IPA 1 akan memasuki materi baru tentang fluida dinamis, Bu. Oke, jadi tentang fluida dinamis ya. Itu kira-kira tujuannya apa saja nih yang akan disampaikan besok? Jadi tujuan pembelajaran besok yang pertama membuat proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menyelidiki hubungan tekanan, energi kinetik per volume, energi potensial per volume di dua aliran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, menyelidiki hubungan antara ketinggian fluida pada tabung bocor atau tabung Torricelli. Jadi itu buat tujuan pembelajaran untuk pembelajaran besok. Jadi ada 3 ya? Ada 3. Jadi nanti rencananya nih Pak Adrian mau menggunakan model atau metode pembelajaran apa dalam kegiatan pembelajaran besok? Untuk pembelajaran besok kita akan menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Oke, Project Based Learning ya, oke bagus sekali. Kira-kira media apa nih yang akan Pak Adrian gunakan dalam kegiatan itu? Jadi untuk kegiatan proses pembelajaran besok kita akan menggunakan media PPT pasti, Bu, ya. Kemudian LKPD. Kemudian yang terakhir ini kita akan menggunakan suatu aplikasi atau menggunakan software untuk membuat proyeknya. Oke, apa tuh nama aplikasinya Pak Adrian? PHET namanya. PHET ya. Simulasi. PHET keren sekali ini. Kemudian anak-anak mendapatkan sumber belajarnya gimana nih? Apakah Pak Adrian menentukan sendiri atau mereka bebas mencari? Oke, jadi sumber belajar yang akan digunakan oleh murid besok tuh ada beberapa, Bu. Yang pertama menggunakan YouTube. Terus di sini ada yang punya YouTube dan YouTube ini bisa digunakan oleh murid. Kemudian yang kedua menggunakan PPT. Kemudian yang ketiga nanti ada beberapa soal yang akan diupload di psikologi. Jadi murid-murid itu bisa mengerjakan soal-soal yang di psikologi. Jadi itu sumber belajar untuk kegiatan proses besok. Wah, luar biasa ya Pak Adrian ya. Jadi Pak Adrian sudah punya channel YouTube, membuat ini nih ya, membuat media-media pembelajaran gitu ya. Betul. Oke, kemudian juga menggunakan apa tadi aplikasi psikologi ya untuk ngerjain soal-soal. Berarti sudah berbasis IT nih ya di sini ya. Nah selanjutnya Pak Adrian, kira-kira area pengembangan apa yang akan Pak Adrian capai dalam kegiatan pembelajaran besok? Jadi area yang ingin dicapai tercapainya kegiatan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu, agar murid-murid tertarik dalam proses pembelajaran. Oke, jadi Pak Adrian mau mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi yang mana nih yang mau dikembangkan? Apakah konten, produk, atau proses? Dalam hal ini saya lebih fokus kepada diferensiasi produk. Jadi murid diberi kebebasan untuk membuat produk sesuai dengan minat dan belajar mereka, Bu. Oke, luar biasa. Jadi Bapak ingin mengembangkan diferensiasi produk ya khususnya gitu kan. Jadi murid-murid dibebaskan mau produk. Tadi produknya berupa apa misalnya Pak? Produknya ini nanti hasilnya adalah bagaimana gambaran visualisasi dari tabung Torricelli, kemudian hukum Bernoulli gitu. Jadi sesuai dengan keinginan mereka, Bu. Oke, luar biasa. Nah, mudah-mudahan besok lancar ya Pak. Nah, setelah kegiatan observasi Ibu di kelas nanti,
Pak Dian sudah melakukan proses pembelajaran, apa rencana tindak lanjut yang akan Pak Dian lakukan? Jadi rencana tindak lanjut setelah dilakukan proses observasi itu yang paling optimal menurut saya itu adalah refleksi. Kemudian dan saya juga di sini minta saran dari Bu Ade bagaimana proses kedepannya agar lebih baik lagi proses pembelajarannya. Baiklah Pak Dian, jadi saya dengan senang hati nanti insya Allah akan mendampingi Pak Dian dengan kegiatan refleksi. Kita ketemu besok ya di kelas 11 MIPA 1. Baik Bu, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kegiatan pembelajarannya berjalan lancar, anak-anak menikmati proses pembelajaran, dan harapan Pak Dian supaya kegiatan pembelajaran berdifferensiasinya berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu Pak Dian. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama Bu Ade. Saya Pak. Siap kembali gerak. Sebelum kita buka pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dulu. Berdoa. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita asal dulu. Sampai tidak hari ini dirimu. Ya, jadi diambil. Oke, sampai tidak hari ini. Ada diambil Pak dan Raka. Oke, Aditya Amri dengan Raka. Oke, baik. Sebelum kita mulai proses pembelajarannya, alangkah baiknya pertama kali ini kita lakukan kegiatan mindfulness supaya proses pembelajaran kita lebih fokus. Nanti Bapak akan memutarkan video. Jadi di sini Anda semuanya dituntut untuk menutup mata, kemudian dengarkan apa yang Bapak katakan. Ya, ini untuk melatih fokus. Bisa dimengerti? Bisa. Dengarkan suara dari video yang akan Bapak tonton. Oke, silakan tutup matanya semuanya. Oke, lebih fokus lagi, tarik nafas dalam-dalam, kemudian dikeluarkan secara perlahan. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah SWT karena kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki ke sekolah. Oke, lebih fokus lagi. Dengan tarikan nafas yang lebih dalam, proses pembelajaran hari ini dapat dinikmati oleh Ananda semua dan dapat dipahami oleh Ananda semua, sehingga kegiatan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan bagi Anda semuanya. Lebih tenang lagi, lebih fokus, sehingga proses pembelajaran hari ini dapat sebelumnya. Apa yang masih ingat tolong dijelaskan ya. Apa itu pengertian fluida dinamis? Masih ingat? Jericho? Yaitu Fluidanya bergerak. Fluida dinamis. Kalau statis berarti? Diam bergerak. Oke, kemudian aliran fluida kemarin membedakan menjadi dua. Apa saja itu? fluida dinamis yang tidak statis. Alirannya. Ini membedakan menjadi dua kemarin.
tapi di Bernoulli diterapkan seperti ketinggian kemarin kan. Oke, kemarin secara teorisnya kita sudah mempelajari. Sekarang secara kontekstualnya atau praktikumnya. Oke, jadi kemarin sudah Bapak beritahu kalian untuk membawa laptop masing-masing kelompok, dan ini ada LKPD. Oke, untuk masing-masing kelompok silakan ambil LKPD-nya. dibandingkan dengan luas penampang yang besar. Kemudian ketinggian juga mempengaruhi tekanan, ya. Jadi bukan hanya luas penampangnya saja yang mempengaruhi tekanan, ternyata ketinggian juga mempengaruhi. Kemudian pada tangki bocor bisa kita simpulkan bahwa kapan kecepatan maksimum terjadi? Apakah di hari akhir atau di awal? Ternyata kecepatan maksimum itu terjadi ketika tangki bocor itu mulai mengalir. Kemudian
perbandingan dengan alat yang kita gunakan dan rumus yang sudah kita buat kemarin. Rumusnya adalah akar 2GH. Dan kelompok Memaro tadi sudah mencari bahwa hasilnya berapa tadi? Menggunakan rumus 13,4. Sedangkan hasil dari pengukurannya itu sebesar 14 meter per second. Dari hasil perbandingan itu bisa kita simpulkan kecepatannya bagaimana? Rumus dengan praktiknya 2:1 atau 1:10? 2:1, tidak terlalu jauh signifikannya ya. Berarti rumus yang kita gunakan itu sudah benar. Karena ini praktikum biasanya selalu ada ketidakpastian dalam pengukuran. Oke, ada pertanyaan mengenai praktikum kita hari ini? Oke, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Kemudian kita akan melakukan refleksi. Bapak minta kepada seluruh murid untuk menjelaskan bagaimana proses pembelajaran hari ini. Saya Pak, Oke, silakan Jericho. dengan diawalinya proses pembelajaran dengan mindfulness, kita merasa lebih rileks dan juga kita juga merasa antusias dalam mengikuti pembelajaran, dan pembelajarannya menyenangkan, dan kita lebih mudah memahami materi pembelajaran fluida dinamis tadi. Oke, terima kasih Jericho semuanya. Berarti proses pembelajaran hari ini sangat menyenangkan ya. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang gelombang. Oke, jadi silakan dipelajari materi tentang gelombang agar minggu depannya tidak kesulitan lagi memahami tentang konsep-konsep gelombang. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Adrian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dede. Jadi terima kasih ya Pak Adrian sudah menyempatkan waktunya. Kemarin saya minta waktu sama Pak Adrian untuk kegiatan coaching untuk kegiatan pasca observasi gitu ya. Gimana nih kira-kira perasaan Pak Adrian setelah kita melakukan observasi kemarin di kelas itu pas pembelajaran Pak Adrian gitu. Nah, gimana perasaan Pak Adrian kira-kira untuk kegiatan ini? Oke, kalau perasaan saya sendiri, alhamdulillah sangat senang Bu Ade. Iya. Karena pada saat kita kemarin Ibu sudah menjelaskan bagaimana RPP itu, terus bagaimana poin-poin yang masih ada di dalam RPP, kemudian bagaimana proses pembelajaran yang ber-KSE, kemudian sosialisasi. Jadi pada saat actionnya, alhamdulillah ada yang sangat senang sesuai dengan RPP yang telah kita lakukan. Oke, terus menurut Pak Adrian nih, bagaimana apa dari anak-anaknya nih, dari sisi anak-anaknya Bapak melihat proses pembelajarannya sudah sesuai dengan harapan Pak Adrian? Apakah anak-anaknya sudah APK atau mengikuti dengan baik, termotivasi dan segala macam? Ini dari sisi anak-anak ini Pak Adrian gimana? Kalau dari sisi anak, dari segi motivasi, mereka pasti sangat termotivasi, Bu. Karena kan kita sudah melakukan di awal untuk memotivasi mereka agar selama proses pembelajaran berlangsung itu harap tenang, kemudian fokus, dan motivasi mereka sudah terbangun gitu. Tetapi ada beberapa kendala yang dialami oleh murid ini, sebagian Bu ya, tidak semuanya, sebagian tidak memahami dengan aplikasi software yang yang saat ini sedang berkembang gitu, yang namanya Pet Simulation gitu. Jadi itu kendala yang dihadapi Bu. Rencana tidak lanjutnya mungkin seminggu sebelum kita praktikum mengenai apa itu software aplikasi itu, kayaknya ada kelas khusus untuk membahas bagaimana penggunaan teknologi, penggunaan simulasi itu Bu. Karena kan anak-anak ini kadang-kadang bagaimana penalaran gambaran suatu benda bisa bergerak itu agak susah gitu kalau nggak dilihat langsung bendanya gitu. Makanya software itu sangat membantu gitu. Jadi itulah kendala. Jadi kemarin kan Pak Adrian menggunakan praktikumnya itu berbasis ini ya, IT ya, jadi nggak langsung menggunakan langsung bendanya asli gitu ya. Jadi ada
rencananya besok itu ada pengenalan dulu tentang aplikasi. Selain itu apa kira-kira lagi menurut Pak Dian nih kelebihan dari sistem atau proses pembelajaran kemarin Pak Dian lakukan? Kemarin kan sudah laksanakan yang ber-KSE ya, Pak Dian kemarin sudah menggunakan musik gitu, mengajak anak-anak untuk bisa fokus, hening gitu. Kemudian apa yang Pak Dian lihat dampaknya terhadap anak-anak? Kalau kita lihat dampaknya itu sangat luar biasa buat dia. Pertama, tingkat fokus mereka sudah meningkat. Kemudian mereka situ sudah termotivasi bagaimana belajar itu tidak main-main gitu, Bu. Karena kita belajar itu di dalam kelas itu tidak hanya dalam bentuk materi saja, gitu. Emosional kita juga dilatih di situ. Jadi ada lihat beberapa siswa itu sudah bisa mengendalikan emosional mereka ketika belajar. Dampak itu sangat luar biasa, Bu. Kemudian juga kemarin sudah Pak Dian laksanakan juga selain ber-KSE juga berdiferensiasi ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan kira-kira apa yang Pak Dian sudah lakukan, diferensiasi apa yang sudah Pak Dian lakukan kemarin? Dari kan ada 3 nih, ada apa kemarin, ada konten, ada proses, ada produk. Nah, yang kemarin dilakukan kira-kira yang mana? Kemudian kira-kira apakah ada kendala yang Pak Dian lihat dari proses diferensiasi yang dilaksanakan? Jadi pada saat itu kan kita membuat suatu kelompok dulu, ada kelompok, ada 5 kelompok. Jadi mereka itu untuk mencari sumbernya itu berbeda-beda, Bu. Ada yang dari PBT, kemudian ada dari video pembelajaran yang sudah ada yang upload gitu. Di YouTube. Jadi sebelum proses pembelajaran, ada sudah mengupload materi itu di YouTube gitu. Jadi ketika di kelas rasanya kurang paham dengan apa yang disampaikan, mereka bisa mengulang kembali dengan adanya di YouTube gitu. Jadi mereka bisa fokus nih. Jadi ada yang melihat di YouTube, kemudian ada yang melihat di PPT bagaimana cara mengerjakannya, kemudian ada yang bahkan ketika itu kan disuruh membawa laptop tuh kan, Bu. Karena aplikasinya ini juga bisa menggunakan HP, anak-anak juga bisa menggunakan dari HP gitu untuk menggunakan bagaimana cara penggunaan aplikasinya gitu. Jadi sudah ada diferensi 2 ya. Kalau produk berdiferensiasi juga kemarin itu? Produknya itu hasilnya sama, Bu. Karena kan menentukan bagaimana simulasi ketika fluida itu bergerak gitu. Mungkin yang berbedanya itu adalah cara penentuan ketinggiannya, itu kan berbeda-beda pasti, Bu. Tapi konsep hasilnya itu sama. Cuma yang berbeda adalah bagaimana pembentukan dari aliran fluidanya saja. Jadi memang kemarin gue lihat untuk prosesnya sudah sangat bagus. Kira-kira selain kendala tadi anak-anak masih ada sebagian yang tidak menguasai aplikasi yang digunakan, apalagi yang mungkin Pak Dian rasakan kendala di dalam proses pembelajaran kemarin yang perlu kita tingkatkan atau perlu kita perbaiki selain itu? Mungkin kendalanya di beberapa anak itu mereka tidak mau simulasi gitu. Mereka mau langsung ke praktikumnya. Kita langsung praktikum nih, kita buat suatu dari pipa, kemudian pipanya itu naik ke atas, terus dikasih air. Mereka ada yang pengen langsung actionnya gitu, tidak menggunakan simulasi gitu, Bu. Jadi itulah mungkin rencananya untuk kedepannya kita nggak menggunakan simulasi. Simulasi ini adalah proses untuk menentukan bagaimana parameter-parameternya. Nanti action yang mereka sendiri yang menentukan. Kayaknya seperti itulah ya, yang ada bisa lihat kendala di beberapa anak. Mereka jadi kira-kira menurut Pak Dian kalau anak yang seperti itu apa yang bisa kita lakukan untuk sebenarnya itu kendala atau kelebihan sih dari anak menurut Pak Dian nih? Mereka udah pengen langsung aja gitu tanpa simulasi, itu kira-kira mereka saking bersemangatnya, apakah itu kekuatan atau kira-kira kendala? Karena mereka dari simulasi itu tidak antusias gitu, Bu. Tidak terlalu antusias dalam proses pembelajarannya. Jadi mereka tidak antusias di simulasi, tapi pengen langsung praktik. Dan ada beberapa anak yang ternyata IT ini sudah berkembang sejauh ini gitu. Jadi Makanya kurang tertarik. kurang tertarik. Ada nggak kira-kira
solusi yang bisa kita lakukan untuk anak-anak yang seperti itu. Berarti kan anaknya punya kelebihan gitu. Ada nggak yang Pak Adrian bisa lakukan supaya anak-anak itu terpenuhi keinginannya gitu kan, terpenuhi kebutuhan. Kalau itu kan kebutuhannya sebenarnya sudah melebihi dari standar kita. Gitu. Kira-kira apa yang bisa kita bantu mereka supaya mereka tetap semangat gitu, karena kan istilahnya kalau dibilangin anaknya berarti anak kan sudah memiliki kemampuan yang luar biasa. Tentu kita tidak bisa melakukan sama nih ya, kalau diferensiasi kan gitu, bahwa anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi bagaimana sih caranya menurut Pak Adrian kira-kira yang bisa Pak Adrian lakukan supaya anak ini nggak bosan kan? Kalau kita punya anak cerdas kan, kalau kita kasih soalnya yang sama dengan teman-temannya misalnya 10 dengan tipe yang sama, mungkin mereka 5 menit udah selesai nih, yang lain masih setengah jam gitu, terus yang selesai 5 menit itu bisa bosan gitu. Menurut ada mungkin yang bisa Pak Adrian lakukan gimana? Nah, jadi rencananya kita tetap melakukan diferensiasi tadi. Diferensiasi dalam proses. Jadi anak yang suka menggunakan software ID, kita suruh mereka untuk menggunakan software ID. Kemudian anak yang dia senang langsung menggunakan actionnya, mereka akan langsung menggunakan praktikum itu. Nanti dibikin estetik gitu ya. Betul. Oke, bagus sekali. Jadi konsep diferensiasinya sudah sangat dapat sama Pak Adrian ya. Jadi dengan konsep itu kita bisa melayani anak kita dengan berbagai kebutuhan. Mungkin tidak satu persatu, mungkin repot ya kalau ada 32 anak, 32-nya untuk itu dikelompokkan tadi ya. Mungkin kalau yang kinestetik ya udah tipenya kayak gini nih, langsung praktik. Kalau tipenya yang mungkin dia tidak suka praktik tapi dia suka atau IT, nah dikasih simulasi ya. Oke, bagus sekali. Jadi mungkin dikasih proses yang akan Pak Adrian lakukan ya. Selain itu menurut Pak Adrian untuk aktifan gimana selama proses pembelajaran, apakah semuanya sudah terlibat aktif? Kalau untuk keaktifan itu sudah 98% dan katakan semuanya terlibat aktif gitu kan Bu. Karena kan itu kan kerjanya kemarin itu dia terbagi-bagi dulu, ada yang mengerjakan untuk bagaimana simulasinya, kemudian ada yang untuk mencari berapa besar ketinggiannya, jadi semuanya sudah terlibat. Tugas yang jadi berbagi tugas mereka semuanya Bu. Jadi untuk keaktifan tidak terlalu masalah. Kemudian ada nggak kira-kira yang tadi masalah yang mungkin selama ini nggak hanya waktu kemarin aja sih, pada waktu pelajaran-pelajaran yang lain di kelas lain kira-kira yang mungkin mengganggu atau perlu kita perbaiki, kita tingkatkan itu pendampingan. Jadi kalau selama proses pembelajaran sampai saat ini mungkin adalah beberapa anak Bu yang minat belajarnya itu kurang, Bu. Dia desain itu kurang gitu. Jadi kendalanya di situ saja Bu sebenarnya. Jadi kita tuh sampai saat ini juga ada yang belajar bagaimana caranya untuk bisa mengatasi anak yang minat belajar ini kurang gitu. Dia sukanya mungkin biologi, ketika dia fisika, mendengar kata fisika saja dia sudah ada underestimate di sini. Jadi sebenarnya itu yang mau kita pelajari juga sebagai guru, kan kita kan harus berkembang juga. Betul, melihat bagaimana kondisi anak itu. Sebenarnya itu. Jadi masih ada anak-anak yang mungkin kurang ini ya, kurang tertarik gitu. Yang sudah pada lakukan apa nih ketika anak-anak yang seperti itu ya udahlah sekedar ikut aja belajar gitu. Apa yang sudah pada lakukan, tips-tips yang kemarin tuh yang saya lihat tuh bagus sekali sebenarnya gitu. Yang waktu di awal membuat apa tuh kemana tuh yang kaca gitu. Jadi gimana tuh? Mungkin bisa diceritakan. Jadi udah beberapa tips yang sudah ada lakukan. Pertama, sebelum proses pembelajaran itu ada mengambil konsep fisika. Jadi konsep fisika itu tidak materinya kita ambil, tapi secara sosialnya. Jadi kemarin itu ada gelas, ada gelas ini berisi kaca sebenarnya Bu. Jadi ada yang bertanya kepada anak-anak itu, di sini Bapak sudah meletakkan gambar ini adalah seorang pemimpin, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang bisa membangun negeri ini untuk berdepannya. Jadi siapa yang bisa menebak siapa gambar ini akan Bapak kasih nilainya 90. Jadi anak-anak itu langsung antusias semuanya. Bahkan anak yang dia minatnya tadi kurang, jadi tetap mau berani gitu untuk berbicara gitu. Dan ternyata mereka menebak tidak ada yang benar jawabannya.
ya. Nah itu Ibu lihat kemarin tuh sangat menarik sekali, dan sebenarnya menurut Ibu tuh Pak Dian sudah melakukan ice breaking sekaligus itu sudah ber-KSE gitu ya, sudah sangat keren sekali gitu. Jadi mungkin itu sudah bagus sekali. Jadi ada tips-tips yang mungkin kita gunakan untuk menimbulkan rasa ingin tahu, menimbulkan motivasi belajar yang kemarin, dan itu Pak Dian sudah lakukan keren sekali gitu. Ibu aja kemarin tuh mikirnya apa ya gitu kan nebak-nebak. Jadi memang yang kepikiran mungkin sama Ibu sama anak ya presiden siapa mungkin gitu. Ibu waktu itu pikirannya Pak Anies Baswedan ya, kayak gitu kan, atau Nabi Muhammad kayak gitu Ibu pikirin kemarin tuh kan, pimpinan cerdas gitu. Tapi Ibu nggak kepikiran kemarin tuh untuk masa depan ya. Ibu pikirnya kemarin tuh pimpinan cerdas bisa jadi Nabi Muhammad, tapi kalau untuk masa depan mungkin Anies Baswedan mungkin ke sana kan, kita mau pemilu nih, ternyata tidak seperti itu keren sekali gitu. Jadi Pak Dian sudah melakukan walaupun mungkin tidak disadari itu kan niatnya gitu, bahwa sebenarnya itu udah ber-KSE, itu sudah menimbulkan happy di hati anak-anak, sehingga ketika seperti itu yang terlihat sama Pak Dian apa tuh, antusiasme anak-anak itu menimbulkan apa ke pembelajaran itu? Yang awalnya mereka dari awal diam diberi pertanyaan seperti mereka langsung saya pak Jadi antusias kan. Jadi sangat menarik. Jadi itu yang bagus-bagus mungkin perlu dipertahankan gitu ya. Jadi mungkin kalau seandainya ada kendala-kendala, nah tadi Pak Dian sudah langsung memikirkan, itu luar biasa loh. Kalau kayak gini kendalanya ini yang akan saya lakukan, itu udah bagus sekali. Dan memang sudah disampaikan bahwa kita sebagai guru harus belajar. Kalau mau belajar lagi jangan jadi guru kan dia ya. Oke. Kira-kira mungkin ada lagi nggak kira-kira yang akan disampaikan atau kita bicarakan? Untuk kedepannya nih, rencana tidak lanjutnya nih. Untuk rencana tidak lanjutnya ya, mungkin kedepannya Dian berusaha belajar untuk bagaimana kita bisa menciptakan suasana belajar itu yang tidak tertekan gitu. Biasanya kan kita mau masuk materi yang mungkin kelihatan sulit gitu. Jadi kita harus belajar bagaimana caranya di awal itu biar anak-anak itu dia tidak tertekan dengan judulnya saja gitu. Dan judulnya saja kadang-kadang ada beberapa anak itu yang merasa tertekan gitu. Apalagi ini gitu. Membayangkan fisika tuh bagaimana gitu ya. Makanya ada yang selalu belajar bagaimana fisika ini kita olah menjadi suatu kontekstual yang sebenarnya itu terjadi dalam keseharian mereka. Benar sekali. Jadi mereka tuh tidak langsung, biasanya kan kalau kita dulu di SMA belajar fisika langsung sulitnya gitu. Jadi anak-anak itu udah langsung understand, aduh hitungan lagi gitu kan. Kalau bapaknya galak gitu ya. Makanya sekarang tuh ada yang selalu belajar bagaimana biar anak-anak yang sebenarnya ini dia kurang minatnya terhadap kita, jadi memotivasi gitu. Itu yang paling penting tadi ya. Jadi alhamdulillah kalau Ibu mengamati gitu ya, bahwa Pak Dian sudah berusaha itu menciptakan suasana di kelas itu yang nyaman dulu buat anak-anak gitu ya. Anak tidak merasa tertekan. Kemudian juga sudah ada kemarin tuh saya lihat Pak Dian ngambilin ice breaking itu tebak-tebakan gitu ya. Tebak-tebakan tuh kan sekali loh gitu kan. Itu sudah merefresh lagi anak-anak yang aduh soalnya sulit gitu apa gitu. Jadi sebagai guru yang itu hebat itu, kita melihat situasi anak-anak, kalau anaknya sedang lagi mumet, sedang lagi apa, Pak Dian sudah bisa memaksimalkan situasi dengan baik gitu. Dan sekarang ini sistem soal yang ada dibuat itu berbeda dengan yang sudah ada pada sebelumnya Bu. Jadi sistem soal yang ada dibuat ini ya literasi dan numerasi gitu. Jadi literasi itu sebenarnya yang terjadi dalam pencarian mereka. Jadi ketika mereka membaca soalnya saja mereka sudah tertarik gitu loh. Oh ini iya ya, ini yang saya makan kemarin gitu. Walaupun itu sebenarnya dia soalnya numerasi gitu. Nah misalkan contohnya itu di anak-anak ada anime, jadi soalnya itu anime
gitu anime ini lagi berjalan dengan sejauh 30 km gitu. Tiba-tiba ada kawannya ini menjatuhkan apel gitu. Jadi mereka kayak membaca dongeng gitu sebenarnya gitu. Padahal ngerjain soal gitu. Ngerjain soal gitu. Keren sekali. Jadi itu pertama yang harus kita lakukan. Jadi selain melaksanakan apa tadi pembelajaran, Pak Dian sudah memasukkan tipe-tipe literasi numerasi yang sekarang sedang digalakkan di pemerintah gitu ya. Itu keren sekali gitu. Jadi ada beberapa hal yang tadi Ibu tangkap yang Pak Dian sudah lakukan, sudah melakukan refleksi juga tadi ya. Kemudian sudah ada tindak lanjutnya. Alhamdulillah sejauh ini sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, yang kita diskusikan di awal, dan hasilnya juga sangat memuaskan ya. Alhamdulillah. Mungkin kira-kira ada lagi nggak yang perlu kita diskusikan? Kalau untuk saat ini kita udah semuanya udah kita diskusikan Bu. Mungkin kedepannya lagi kalau kita ada jumpa lagi kendalanya, mungkin perlu kita diskusikan. Oke, siap. Jadi Ibu dengan senang hati kalau seandainya nanti kapan-kapan Pak, ini kan kalau kegiatan seperti si akademik ini yang seperti itu bilangin jangan menjadi ngomong bagi guru-guru bahwa seperti sini bukan untuk mencari atau menilai kesalahan guru, tetapi seperti sini kita berharap yang bisa menggali potensi yang seperti Pak Dian punya ini. Itu yang sebenarnya kita harapkan, bahwa mungkin kadang-kadang kita nggak sadar kita punya potensi tetapi tidak terkeluarkan gitu. Jadi dengan kegiatan seperti ini kita bisa melihat yang sebelumnya tidak terpikirkan kayak gini atau kayak gini. Jadi muncul hal-hal baru yang sebenarnya kita sudah punya yang tidak tersalurkan, dan besok bisa kita keluarkan. Dan itu pastinya kita berharap semua yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan pendidikan anak-anak kita gitu ya. Ibu udah melihat Pak Dan sudah berfokus ke anak-anak, itu luar biasa sekali. Alhamdulillah itu kan juga berkat dari Ibu Adi juga, karena sebelum pas observasi Ibu menjelaskan bagusnya seperti ini gitu. Alhamdulillah itu juga dari kami. Oke, baiklah, terima kasih Pak Dian. Kalau tidak ada lagi yang mau kita bicarakan, terima kasih sudah menyediakan waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi ya di kegiatan-kegiatan pembelajaran berikutnya. Ibu pun juga dengan senang hati nanti jika suatu saat Pak Dian juga, Bu, saya mau lihat Bu Ade mengajar lah gitu. Kita saling sharing, saling berbagi. Ibu juga butuh masukan tentunya dari teman-teman gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya waktunya. Sama Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.